Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Muzahim adalah satu dari 4 perempuan mulia yang menjadi penghuni surga berkat keteguhan imannya. Kisah Asiyah istri Fir'aun, raja zalim di zaman Nabi Musa alaihi salam, patut diteladani terutama bagi kaum perempuan. Kisah Asiyah mempertahankan keimanannya diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan kisahnya dalam surah Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dalam kitab Uqudul Jain, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan, kisah Asiyah yang menjadikan tauhid kepada Allah adalah segalanya. Untuk diketahui, Asiyah binti Muzahim adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Firaun, keimanan Asiyah semakin mantap. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asiyah menolak menyatakan Firaun suaminya sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murah Labid disebutkan bahawa benih-benih iman dalam hati Asiyah mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu, Asiyah memohon kepada suaminya Firaun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya. Karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai Nabi utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahawa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Firaun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Firaun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Firaun pun menjatuhkan hukuman dan siksaan yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat. Ia ditelentangkan di atas tanah yang panas, wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Nauzubillah. Sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asiyah sangat bergembira, lalu ruhnya keluar menyusul. Kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Ulama asal Yaman, Syekh Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, seseorang yang sempurna adalah orang yang mempermudah hak-haknya, tetapi tidak mempermudah meremehkan hak-hak Allah. Sebaliknya, orang yang kurang sempurna adalah orang yang diketahui berlaku sebaliknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asiyah dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran.